Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya, santri santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, waktu, dan seterusnya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah, pada malam hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fikih sebagaimana kajian kita yang telah lalu. Maka di minggu yang lalu kita membahas tentang alat untuk bersuci atau alat toharoh. Karena dalam bab toharoh, dalam bab bersuci itu ada 5 yang dikaitkan dengan hukum toharoh. Ada yang disebut dengan alat bersuci atau alat toharoh, gitu ya. Ada yang dikaitkan dengan cara atau kaifiat cara bersuci atau cara toharoh. Kemudian yang ketiga, ada sebab-sebab terjadinya toharoh yang menyebabkan dia toharoh atau bersuci. Kemudian ada jenis-jenis najis yang wajib toharoh, yang wajib disucikan, bersuci. Kemudian ada juga benda-benda yang wajib disucikan, jenis-jenis najis, kemudian benda-benda yang wajib disucikan. Ada 5 yang berkaitan dengan toharoh. Maka minggu yang lalu kita masuk pada bab yang pertama atau pembahasan pertama tentang alat toharoh. Alat toharoh itu ada air, kemudian ada tanah, kemudian ada batu atau daun-daunan dan seterusnya, kayu dan seterusnya, ya, atau benda yang kesat, gitu ya, benda yang kesat atau kertas yang kesat, gitu ya, jangan yang licin, gitu ya. Yang pertama kita masuk pada air. Minggu yang lalu kita telah membahas juga mengenai air, ya, bahwa air itu terbagi. Ada air yang mutlak, yaitu air yang suci dan sah untuk dibuat bersuci, dalam artian suci lagi mensucikan. Ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, artinya dia zatnya suci tetapi tidak dihukumkan atau tidak masuk pada hukum bisa menghilangkan kesucian. Kemudian air yang bernajis. Air yang bernajis, ya, yaitu air yang nantinya kita akan bahas, yang ada yang bernajis disebabkan memang berubah berubah zatnya, yang berubah dalam artian berubah warnanya, baunya, rasanya. Kemudian air yang bernajis disebabkan memang tidak berubah tetapi dia dijatuhi najis dengan sebab kekurangan ukuran gula dan seterusnya. Dan ada air yang musammas, air yang makruh, ya, yaitu air yang musammas yang dipanaskan oleh matahari dan seterusnya.
Baik, teman-teman semuanya, pembahasan di minggu yang lalu mengenai air, yaitu ada air 7 golongan air yang disebut dengan air yang mutlak atau air yang suci lagi mensucikan. Dalam artian selain zatnya suci, dia dikategorikan dalam artian air yang mampu, yang bisa menghilangkan hadas dan najis. Dalam artian bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu yang 7 itu? Ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air sumur, ada air embun, kemudian ada air salju, kemudian ada air mata air. Air salju atau air es sama ya. Air es atau sering disebut air salju gitu ya. Maka yang ketujuh air mata air. Ada 7 golongan air yang bisa, yang disebut dihukumkan dia dengan hukum mutlak dalam artian suci lagi mensucikan. Suci dalam artian zatnya itu suci ya, baik dalam keadaan apapun, dan dia sah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Itu air hujan misalnya, air sungai, air mata air dan air sumur dan seterusnya. Sekalipun berubah zatnya dikarenakan tempatnya, misalnya berubah keadaan airnya disebabkan tempatnya ya. Misalnya air yang ditampung dalam bejana atau ditampung di sumur misalnya ya, tempatnya berubah dari sungai ke sumur dan seterusnya, atau dari mata air kemudian berubah dikumpulkan menjadi kolam dan seterusnya. Artinya dia berubah, sekalipun perubahannya itu berubah dari segi warna, maka tetap dikatakan dia suci lagi mensucikan. Dalam artian misalnya berubah warnanya dikarenakan kiambang misalnya ya, kiambang yang biasa tinggal di kolam dan seterusnya, ada kiambangnya sehingga berubah warnanya itu, yang tadinya bening menjadi keruh misalnya. Atau misalkan disebabkan perubahannya itu disebabkan tanah misalkan, faktor tanah misalkan. Misalnya yang airnya itu tergenang ya, atau mengalir misalkan, tiba-tiba hujan turun sehingga menyebabkan air itu keruh. Menyebabkan air itu keruh ya, berubah, berarti berubah warnanya gitu, tidak bening lagi, maka tetap dikatakan air yang mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan ya. Yang 7 perkara tadi, air yang 7. Atau berubah dikarenakan dadaunan misalnya, perjatuhan daunan yang menumpuk di satu sumur misalnya atau kolam, sehingga menyebabkan yang tidak terhindari ya, kemudian terlalu banyak misalnya lumpur terlalu banyak daun-daunan sehingga menyebabkan kelihatan agak keruh gitu ya. Maka agak keruh atau kehitam-hitaman disebabkan banyaknya dadaunan di bawah dan seterusnya, sehingga menyebabkan airnya berubah, tetapi tidak merubah zat hukumnya. Artinya dia tetap dikatakan air yang mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Baik teman-teman, itu di bahagian tentang air yang mutlak. Yang kedua, ada air yang suci kemudian tetapi tidak mendapatkan hukum mensucikan. Dalam artian zatnya suci tetapi tidak mensucikan. Ya, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu? Air yang suci dan tidak mensucikan itu, yang pertama, air yang suci yang dicampur atau yang dijatuhi
dengan benda yang suci, ya. Air yang suci kemudian dicampur dengan benda yang suci, ya. Yaitu misalnya gula, teh, kopi dan seterusnya. Itu airnya awalnya dia suci, kemudian disebabkan pencampuran sehingga merubah daripada hukum yang zatnya, ya, itu berubah warnanya, baunya, rasanya. Maka karena itu dia dikatakan air yang suci tetapi tidak mensucikan, ya. Dalam artian dia bisa digunakan tetapi selain menghilangkan hadas dan najis, ya. Karena apa? Dia tetap suci, ya, sekalipun berubah zatnya, warnanya, baunya, rasanya itu, ya. Perubahannya itu dikarenakan benda yang masuk ke situ adalah benda yang suci, bukan yang bernajis. Nah, itu. Kemudian air yang disebut suci, air yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Air yang suci ini yang kedua, tadi air yang suci, zatnya suci, kemudian dijatuhi oleh benda yang suci sehingga merubah bentuk wajah, zatnya itu berubah warnanya atau baunya dan rasanya. Tetapi yang merubah dia adalah benda yang suci. Maka disebut dengan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang kurang dari 2 kullah, ya, airnya itu kurang dari 2 kullah dan sudah digunakan untuk bersuci. Nah, dalam artian ada air, ya, air yang ditampung misalkan dalam satu ember, yang airnya ini memang kurang dari ukuran 2 kullah, tetapi karena kurang dari 2 kullah maka dia digunakan, sudah bekas, ya, bekas digunakan menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, begitu, ya. Maka dia disebut suci memang sekalipun tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tetapi dia tetap dikatakan air yang suci, tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia kurang dari 2 kullah dan telah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Nah, di sini ukuran 2 kullah itu berapa? Yang disebut dengan 2 kullah itu berapa? Kalau ukurannya, kalau misalkan ukuran bejana atau tempatnya itu persegi 4 misalnya, ya, persegi 4 misalnya. Jika tempatnya itu persegi 4 atau bak misalnya, maka ukurannya tinggi daripada tempatnya itu tidak kurang dari 1/4 hasta. 1/4 hasta. 1/4 hasta. Kemudian lebarnya, ini tingginya, lebarnya itu 1/4 juga, 1/4 hasta. Kemudian tinggi 1/4, lebarnya 1/4, panjang dan lebar, ya. Ini mungkin lebarnya, yang ini panjangnya, ini lebarnya. Ini juga tidak kurang dari 1/4 hasta. Nah, ini teman-teman ukuran dari 2 kullah itu. 1/4 hasta untuk tingginya, 1/4 hasta panjangnya, dan 1/4 hasta lebarnya. Begitu. Itu yang disebut dengan 2 kullah. Lalu kalau ada yang bertanya, hasta itu apa? Yang disebut dengan hasta
itu sebenarnya hasta itu ukuran dari tangan, dari ujung jari sampai siku ya. Ini disebut dengan satu hasta. Yang jadi masalah apakah hastanya ini hasta orang yang tinggi atau hastanya orang yang pendek dan seterusnya ya. Tapi yang nominal rata-rata kebiasaan manusia itu tinggi kebiasaannya ya. Tidak mungkin tidak pendek misalnya atau tidak terlalu tinggi, tetapi hastanya orang yang nominal kebiasaan manusia ya, yaitu 1/4 hasta. Hasta itu satu ini ujung dengan siku ya, siku dengan ujung ini yang disebut dengan hasta, satu hasta gitu ya. Ukurannya berarti 1/4 hasta ya, kurang lebih mungkin segini ya ukuran kotaknya itu, kurang lebih ya. Baik teman-teman, itu yang disebut dengan 2 kullah. Tingginya 1/4 hasta, panjangnya 1/4 hasta, dan lebarnya 1/4 hasta. Baik, kalau misalkan tempatnya itu bulat gitu ya, bulat bagaimana kalau dia bundar gitu ya, maka ukuran ininya misalnya bulat ya, ukuran dua kullah itu kalau dia berbentuk bulat, maka garis tengahnya misalnya bulat gitu ya, berbentuk bulat, garis tengahnya ini adalah satu hasta. Garis tengahnya satu hasta misalkan ya, satu hasta. Kemudian kalau dalamnya itu 2/4 hasta. Dalamnya, untuk dalamnya ya. Garis tengahnya satu hasta. Kemudian untuk dalamnya, kedalaman itu 2/4 hasta. Kemudian kalau lingkarannya itu sekitaran 3.7. Untuk lingkarannya ini 3/7 hasta begitu. Itu kalau lingkaran, kalau bulat. Maka inilah yang disebut dengan 2 kullah. Ukuran 2 kullah. Ukuran 2 kullah. Persegi 4 atau bulat. Nah, masuk pada bab yang tadi mengenai air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang pertama tadi, air yang suci tidak mensucikan, yaitu air yang suci atau air yang yang dicampur dengan benda yang suci. Air yang suci kemudian dicampur dengan benda yang suci, maka dia hakikatnya adalah air yang suci tetapi tidak bisa untuk dihukumkan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis. Kemudian yang kedua, air yang suci ya, air yang suci yang kurang dari 2 kullah, kurang dari ukuran tadi airnya, kemudian airnya itu sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, maka dia dikatakan air yang suci tetapi tidak sah lagi untuk digunakan menghilangkan hadas dan najis. Misalnya ada air yang kurang dari 2 kullah, kemudian dia berwudu di dalam bejana tadi, bejana yang kurang dari 2 kullah, airnya kurang dari segitu, kemudian diambilnya, dia berwudu di situ ya, kan. Nah, otomatis airnya itu telah terpakai, telah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Maka air itu
air yang digunakan tadi dikatakan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dalam artian tidak bisa menghilangkan hadas lagi, hadas kecil atau hadas besar. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya teman-teman, air yang dikatakan suci dan tidak mensucikan yaitu air yang ditimbulkan oleh buah-buahan atau yang dihasilkan dari buah-buahan. Dia dikatakan air yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu air yang suci dicampur dengan benda yang suci gitu ya. Ini juga sama, hampir sama, cuman ini tidak ada campuran gitu ya. Dia memang alamiah, berasal dari buah-buahan atau perasan buah misalnya, ya perasan buah. Baik ya buah, misalnya buah anggur yang diperas sehingga menghasilkan air, atau misalkan air jeruk misalnya yang sudah diperas sehingga menghasilkan air, atau mungkin air kelapa atau air yang lain sebagainya, air nira dan seterusnya. Maka itu dikatakan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dalam artian zatnya suci tetapi hilang hukum mensucikannya. Tidak bisa menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jangan digunakan untuk berwudu gitu ya. Nah, air kelapa misalnya, nggak ada air kelapa dibuatnya berwudu, tidak sah ya. Atau misalkan ada air di tempat airnya misalkan ya, di tupperware dan seterusnya, atau lah misalkan botol minum dan seterusnya, yang airnya itu memang teh misalnya, itu airnya suci, sudah dicampur dengan teh misalkan, pakai gula misalnya, maka ini tidak tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Artinya dalam artian ini suci memang, tetapi tidak ada hukum untuk mensucikan lagi, maka tidak bisa untuk digunakan berwudu gitu ya. Apalagi sudah campur gula, maka melekat semua gula-gula di muka, nanti diserang semua. Apalagi digunakan untuk menghilangkan atau beristinja gitu ya, buang air kecil atau buang air besar digunakan itu, maka tidak sah digunakan gitu ya. Jangan digunakan, kita akan membahayakan gitu ya. Maka yang dikatakan bahagian daripada air yang suci tetapi tidak mensucikan tadi ada 3. Pertama, airnya suci, kemudian dimasuki benda-benda yang suci, seperti bercampurnya dengan gula, bercampurnya dengan teh, bercampurnya dengan kopi, bercampurnya dengan soda dan seterusnya. Kemudian ada yang suci dan tidak mensucikan itu, yaitu air yang kurang dari 2 gula dan telah digunakan dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kemudian air yang murni ya, perasan dari buah atau yang dihasilkan dari buah-buahan, maka ini juga disebut dengan air yang suci tetapi tidak mampu menghilangkan hukum bersucinya, yaitu hadas kecil dan hadas besarnya. Baik teman-teman semuanya, demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang masuk pada bab air yang kedua, yaitu suci tetapi tidak mensucikan ya. Ada 2 kulah tadi, ukurannya sudah kita buat, apabila di persegi 4 dan seterusnya ya. Panjangnya, lebarnya, tingginya, luasnya itu 1/4 hasta. Dalam ukuran hasta orang dewasa ya. Hasta orang dewasa itu minimal ya, tidak kurang dari 1 hasta ya, tidak kurang dari 1/4 hasta. Maka atau yang bundar tadi titiknya 1 hasta, titik tengahnya 1 hasta, kemudian tingginya atau dalamnya itu 2/4 hasta, kemudian lingkarannya itu sekitaran 1/7 atau 3/7 hasta. Baik teman-teman, demikian mungkin yang bisa disampaikan, demikian yang mungkin bisa kita bahas pada malam hari ini. Silakan diringkas, dicatat ya, buat catatan, atau mungkin dibuat ringkasan maksimal seperti apa yang kau pahami ya, agar menambah ilmu itu ya. Karena kata pepatah bahwa ilmu itu ibarat buruan gitu ya,
ibarat buruan, dan ikatlah buruanmu itu dengan catatan ya. Nah, maka ilmu itu kayak buruan ya, maka orang yang bijak dalam berburu ketika mendapatkan buruannya maka dia akan mengikatnya, menjaganya dan seterusnya. Sama dengan ilmu itu juga buruan, maka simpanlah, jagalah ilmu itu, ikatlah ilmu itu dengan catatan atau resum. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.